Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita dapat belajar bersama dalam materi setengah putaran pada makul geometri transformasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Hajar, NIM 23070170045, akan memaparkan materi tentang setengah putaran tersebut. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama, pengertian setengah putaran. Setengah putaran merupakan keadaan khusus pencerminan, yaitu pencerminan terhadap suatu titik, di mana garis sumbu dalam pencerminan diambil alih perannya oleh titik cermin setengah putaran. Dalam definisinya, definisi titik 3 mengatakan, misalkan V pada bidang Euclid dan A titik tertentu pada bidang V, setengah putaran pada titik A adalah fungsi dari sigma A atau fungsi dari setengah putaran A yang didefinisikan untuk setiap P pada V sebagai berikut. Yang pertama yaitu apabila P sama dengan A, maka sigma A dari P sama dengan A itu sendiri. Bisa dilihat ilustrasi gambarnya seperti itu. Yang kedua, apabila P tidak sama dengan A, maka sigma A dari P sama dengan Q, sehingga A titik tengah dari ruas garis PQ. Jadi karena P tidak sama dengan A, maka dari garis PA tersebut harus kita cerminkan ke garis Q, sehingga menghasilkan Q sama dengan sigma A dari P. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke dalam contoh. Dalam contoh 3.1 diberikan A, B, dan C adalah titik-titik pada bidang Euclid V. Logis A titik D, sehingga D sama dengan sigma A dari B. B titik E, sehingga C sama dengan sigma A dari E. Untuk penyelesaiannya, yang A, D sama dengan sigma A dari B. Berdasarkan definisi 3.1, A adalah titik tengah BD. Karena B tidak sama dengan A, maka ada ruas garis BA. Kemudian perpanjang ruas garis BA ke arah titik A, sehingga memperoleh ruas garis AD yang ekuivalen dengan ruas garis BA. Akibatnya diperoleh ruas garis BD, di mana A merupakan titik tengah dari ruas garis BD, yang artinya D sama dengan sigma A dari B. Gambarnya seperti itu. Kemudian yang kedua, C sama dengan sigma A dari E. Berdasarkan definisi 3.1, A adalah titik tengah dari ruas garis EC. Karena C tidak sama dengan A, maka ada ruas garis CA. Kemudian perpanjang ruas garis CA tersebut ke arah titik A, sehingga memperoleh ruas garis AE yang ekuivalen dengan ruas garis CA. Gambarnya seperti itu. Nah, dan itu berakibat diperoleh ruas garis EC, di mana A merupakan titik tengah ruas garis EC, yang artinya C sama dengan sigma E dari E. Yang selanjutnya yaitu setengah putaran sebagai suatu isometri. Dalam teorema 3.1, setiap setengah putaran adalah suatu isometri. Untuk pembuktiannya, dalam hal ini terdapat dua langkah. Yang pertama yaitu menunjukkan bahwa sigma A suatu transformasi. Untuk menunjukkan sigma A suatu transformasi ini ada tiga, yaitu yang pertama, sigma A merupakan suatu fungsi, di mana sigma A dari P elemen V untuk setiap P elemen V, yang artinya sigma A merupakan fungsi V ke V. Yang kedua yaitu sigma A merupakan fungsi kepada, dan yang ketiga yaitu sigma A merupakan fungsi 1,1.
Untuk pembuktian langkah yang kedua, yaitu menunjukkan bahwa sigma A merupakan suatu isometri. Langsung saja kita buktikan. Yang pertama, kita harus membuktikan bahwa sigma A itu merupakan suatu isometri. Yang pertama syaratnya yaitu sigma A merupakan suatu fungsi. Ambil sembarang P elemen V. Apabila P sama dengan A, maka berdasarkan definisi 3.1.1, sigma A dari P sama dengan A. Karena A elemen V, maka sigma A dari P juga merupakan elemen V. Apabila P tidak sama dengan A, maka ruas garis PA subset V. Misalkan Q sama dengan sigma A dari P, maka berdasarkan definisi 3.1.2, A titik tengah dari ruas garis PQ. Artinya A elemen dari ruas garis PQ. Karena A elemen garis dari PQ, maka ruas garis PQ subset dengan ruas garis AP. Karena A dan B elemen V, maka ruas garis AB juga elemen V. Karena ruas garis PQ subset dengan ruas garis AP dan ruas garis AB elemen V, maka setiap P elemen V berlaku sigma A dari P elemen V. Dengan kata lain, sigma A merupakan fungsi V ke V. Yang kedua, kita buktikan bahwa sigma A merupakan fungsi kepada. Ambil Q titik sembarang pada V. Apabila Q sama dengan A, maka ada P elemen V, yaitu P sama dengan A. Sehingga sigma A dari P sama dengan A sama dengan Q sama dengan pula A. Nah, apabila Q tidak sama dengan A, maka ruas garis AQ subset V. Karena ruas garis AQ subset V, maka P elemen V. Sehingga A titik tengah dari ruas garis EQ. Hal ini berarti apabila Q tidak sama dengan A, ada P elemen V, sehingga sigma A dari P sama dengan Q. Jadi sigma A merupakan fungsi kepada. Untuk yang ketiga yaitu sigma A merupakan fungsi satu-satu. Ambil P dan R titik sembarang pada V, sehingga sigma A dari P sama dengan sigma A dari R. Apabila sigma A dari P sama dengan sigma A dari R sama dengan A, maka P sama dengan A sama dengan R. Apabila sigma A dari P sama dengan sigma A dari R sama dengan S, dengan S tidak sama dengan A, maka A titik tengah dari ruas garis PS dan ruas garis RS. Karena A titik tengah ruas garis PS dan ruas garis RS, maka ruas garis PS sama dengan ruas garis RS. Karena ruas garis PS sama dengan ruas garis RS, maka P sama dengan R. Karena untuk sembarang P dan R pada V dengan sigma A dari P sama dengan sigma A dari R menunjukkan bahwa P sama dengan R, maka sigma A merupakan fungsi satu-satu. Dari uraian ketiga di atas kan terbukti semua, berarti dapat disimpulkan bahwa sigma A merupakan suatu transformasi. Selanjutnya, yang kedua yaitu kita akan buktikan bahwa sigma A merupakan suatu isometri. Untuk keperluan ini, Anda ambil titik-titik P dan R pada V. Kemudian misalkan sigma A misalkan sigma A dari P sama dengan D dan sigma A dari R sama dengan E, akibatnya PA sama dengan AD dan RA sama dengan AD. Gambarnya seperti ini. Kemudian hubungkan titik P dengan R dan titik D dengan E. Nah, setelah kita hubungkan, maka dari gambar tersebut terbentuk dua segitiga, yaitu segitiga PAR dan segitiga DAE. Karena PA sama dengan DA, maka
Sudut PAR kongruen dengan sudut DAE. Dilihat dari sudut-sudut yang saling bertolak belakang. Dan RA sama dengan AE, maka segitiga PAR kongruen dengan segitiga DAE dilihat dari sifat sisi, sudut, sisi. Karena segitiga PAR kongruen dengan segitiga DAE, maka jelas PR sama dengan DE. Jadi sigma A merupakan suatu isometri. Selanjutnya bisa dikerjakan latihan soalnya, yaitu ada 3, dan selamat mengerjakan. Mungkin cukup itu dari saya. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.